Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, Shalom. Bagaimana kabarnya pagi ini? Saya yakin pasti diberkati Tuhan. Mari kita bersama-sama, kita ikuti ibadah kita pagi ini dari rumah kita masing-masing. Saat teduh dimulai. Firman Tuhan yang mendasari kita di dalam ibadah kita pada pagi hari ini diambil dari Mazmur pasal 20 ayat 7 sampai 9. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Orang ini memegahkan kereta dan orang ini memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun, berdiri, dan tetap tegak. Sebelum kita lanjutkan ibadah kita pagi ini, marilah bersama-sama kita akan datang ke hadirat Tuhan di dalam doa. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, Tuhan kami, Allah kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia. Tuhan Allah kami yang kami sembah, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kembali kami datang ke hadirat-Mu pagi ini untuk mengucapkan syukur dan terima kasih kami atas segala kebaikan-Mu, atas segala kasih-Mu, karena Tuhan sudah memelihara kami. Ya Bapa, saat ini kami serahkan akal budi, pikiran dan hati kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kuduskan dan sucikan
agar kami layak datang kepadamu pagi ini untuk berbakti, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga akan menerima sabda kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan singkapkan kebenaran rahasia firman-Mu, supaya kami dapat mengerti dan memahami akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami pagi ini ke dalam tangan kuasa-Mu, dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan yang memberkati. Ampuni kami akan semua salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sidang Jemaat Gereja Baptis Indonesia Bandaran, tak henti-hentinya kita senantiasa memuji Tuhan, karena Tuhan begitu baik kepada kita. Marilah bersama-sama kita akan memuji Tuhan kembali. Bapa Surgawi memeliharaku. Darat atau di
Puji Tuhan. Saya yakin dan percaya Bapak, Ibu, dan saudara semuanya diberkati Tuhan. Amin. Walaupun kita bersama-sama beribadah di rumah kita masing-masing, tapi kami yakin semuanya tetap bersuka cita. Baiklah Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, sidang jemaat Gereja Baptis Indonesia Bandaran, firman Tuhan pada pagi ini diambil dari Lukas pasal 24 ayat 48 sampai 49. Mari kita buka Alkitab kita masing-masing. Kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan di dalam Lukas pasal 24 ayat 48 sampai 49. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi ini akan disampaikan oleh hambanya, Pendeta Muda Daniel Edo STH. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita dengan bersama-sama mendengarkan pujian dari paduan suara gereja. Tuhan bintang pedoman arah
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi, Shalom. Saya bersyukur karena hari ini boleh kembali berdiri di hadapan Bapak, Ibu, dan Saudara semua. Karena hari ini adalah hari yang Tuhan sediakan bagi kita untuk kita bersama-sama datang, memuji dan menyembah Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara kasih Tuhan, minggu ini adalah minggu di mana setiap anak-anak Tuhan menantikan janji Tuhan, yaitu datangnya Roh Kudus. Setelah kemarin hari Kamis, kita bersama-sama mengingat tentang kenaikan Tuhan Yesus di surga. Bapak, Ibu, dan Saudara dikasih Tuhan, kita akan bersama-sama memperhatikan dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tetapi sebelumnya, mari kita menyatukan hati, kita tunduk kepala, kita berdoa. Segala puji dan syukur dan hormat kami naikkan di hadapan Tuhan, karena atas segala perkenanan dan segala kasih setia Tuhan, pagi ini kami boleh kembali datang, memberikan yang terbaik di dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami dapat memuji, menyembah, dan meninggikan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan kami hati seorang murid dan telinga seorang hamba, yang kami mengerjakan, melakukan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati hambanya yang dalam segala keterbatasan, sehingga firman yang disampaikan menjadi berkat. Di dalam dan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul janji dan penyertaan Tuhan, yang diambil di dalam Lukas pasalnya yang ke-24 ayatnya 48 sampai 49. Sekali lagi saya akan menolong membacakannya. Demikianlah firman Tuhan. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Bapak, Ibu, dan Saudara kasih Tuhan, saya masih ingat waktu saya masih kecil ya. Tapi umurnya saya lupa umur berapa gitu. Saya dibelikan sepeda oleh bapak saya. Dibelikan oleh sepeda, dan ketika senang-senangnya bersepeda, saya bersepedaan di rumah. Di rumah sepedaan. Biasanya kalau anak kecil kan dibelikan sepeda yang di sampingnya itu ada roda pelindungnya gitu kan. Sepedaan di mana-mana. Lalu ketika sudah mulai agak besar, roda itu mulai dihilangkan. Saking senangnya Bapak Ibu, saya bersepeda keluar. Tetapi apakah Bapak Ibu dan Saudara tahu, ketika saya bersepeda dengan ban samping yang sudah mulai dilepas, bapak saya mengikuti dari belakang. Agak tidak begitu jauh, bapak saya mengikuti dari belakang. Tujuannya Bapak Ibu, tujuannya adalah memantau saya kalau sesuatu hal mungkin terjadi, entah jatuh, bapak saya akan segera menolong. Jadi dipantau, sehingga kalaupun ada sesuatu hal yang buruk terjadi, tidak sampai fatal. Kenapa? Ada yang memantau, ada yang melindungi, ada yang menjaga, ada yang memperhatikan dari belakang. Nah, Saudara kasih Tuhan, sebetulnya hal ini adalah hal sederhana yang dilakukan oleh setiap orang tua kepada anak-anaknya. Terlebih kalau anaknya pergi ke luar kota. Pasti setiap orang tua akan mengontrol, akan mempertanyakan sampai di mana. Entah di WA, entah di telepon, ditanya sudah sampai mana, wis tekan dile, aman toh, sehat toh gitu kan. Setiap orang tua saudara akan selalu begitu. Sudah sampai belum gitu kan. Saudara, itu ditanyakan oleh setiap orang tua. Tujuannya apa Bapak Ibu? Tujuannya adalah supaya orang tua tahu anaknya sampai di mana, anaknya melakukan apa, sehingga ketika ada sesuatu yang tidak baik terjadi, orang tua tahu. Kalau ada sesuatu, kalaupun semuanya baik-baik saja, orang tua pasti akan tahu. Itu hal sederhana, karena ibu saya pun selalu begitu. Kalau saya mau pulang pati atau saya pulang pati pasti ditanya, wis tekan di L,
Wis tekan to, sehat to gitu. Itu hal sederhana yang dilakukan oleh hampir sebagian orang tua. Nah, saudara yang kasih Tuhan, hari ini adalah minggu penantian turunnya Roh Kudus. Kemarin kita bersama-sama belajar tentang kenaikan Roh Kudus dan sekarang kita belajar tentang turunnya Roh Kudus yang sebetulnya akan kita peringati besok hari Minggu. Nah, saudara yang kasih Tuhan, hal apa yang bisa kita pelajari dari apa yang disampaikan oleh Yesus Kristus di dalam Lukas pasal yang ke-24 ayatnya 48 sampai 49. Saudara, kita akan belajar 3 hal. Yang pertama Bapak Ibu, murid-murid Yesus merupakan saksi dari Tuhan Yesus. Murid-murid Tuhan Yesus merupakan saksi dari Tuhan Yesus. Bapak Ibu bisa memperhatikan ayat 48. Perhatikan ayat 48. Alkitab berkata demikian. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Saudara, firman Tuhan berkata kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan itu memang benar Bapak Ibu. 3,5 tahun para murid ini hidup bersama-sama dengan Yesus. Dan secara langsung, secara live. Ya, secara live mereka menyaksikan, mereka melihat apa yang Yesus kerjakan, apa yang Yesus lakukan. Baik ketika Yesus memberitakan Injil, baik ketika Yesus melayani, baik ketika Yesus mengajar, baik ketika Yesus membuat mujizat, baik ketika Yesus menghadapi para pemuka-pemuka agama, baik ketika Yesus ini bersama-sama dengan orang-orang berdosa, baik ketika Yesus sedang tidur, baik Yesus ketika makan, baik ketika Yesus sedang marah. Saudara, para murid saudara 3,5 tahun mereka menyaksikan live secara langsung di depan mata apa yang disaksikan, apa yang mereka lihat dari apa yang dikerjakan oleh Yesus. Dan ketika saudara Yesus mau naik ke surga, Yesus mengatakan bahwa kamu adalah saksi dari semuanya ini. Saudara, apa tugas saksi? Tugas saksi saudara adalah menyatakan dan menceritakan hal yang sebenarnya dari suatu kejadian. Menceritakan, menyaksikan sesuatu hal yang sebenar-benarnya dari sebuah kejadian. Bukan direkayasa atau bukan dimanipulasi. Tetapi sesuatu yang nyata yang dilihat itu disampaikan, kalau ya, iya, kalau tidak, tidak. Kalau merah, merah, kalau hitam, hitam, kalau biru, biru, kalau kuning, kuning. Itu dikatakan. Nah, saudara dikasih Tuhan, pekerjaan Tuhan Yesus saudara tidak selesai. Dan bagian dari saksi adalah menyatakan apa yang mereka lihat. Sehingga pekerjaan Yesus di dunia tidak selesai, meskipun Yesus naik ke surga, tetapi para murid terus menyaksikan dari apa yang mereka lihat. Dari apa yang sudah diperbuat oleh Yesus. Para murid saudara harus menjadi saksi, mewartakan bahwa Yesus adalah Tuhan Juru Selamat dan menceritakan tentang keselamatan yang Tuhan berikan kepada setiap manusia. Nah, saudara kasih Tuhan, saudara dan saya adalah saksi dari Kristus itu. Saudara dan saya adalah orang-orang yang menjadi murid-murid Tuhan. Saudara dan saya adalah menjadi anak-anak Tuhan. Saudara dan saya adalah orang-orang yang merasakan, mengalami, menikmati perkara yang besar, mujizat yang dibuat oleh Tuhan Yesus yang terjadi dalam kehidupan kita. Saudara dan saya adalah saksi itu. Menyaksikan kita. Merasakan. Kita menikmati apa yang Tuhan berikan. Saudara, sudah berapa banyak firman yang kita dengarkan? Baik ibadah minggu, baik atau ketika Bapak Ibu dan Saudara menyaksikan di televisi, atau ketika mendengar di radio, atau membaca renungan-renungan harian. Bapak Ibu, ada berapa banyak firman yang sudah kita lihat, sudah kita dengar, dan sudah kita baca. Saudara, ada berapa banyak jawaban yang kita rasakan? Ada berapa banyak mujizat yang terjadi dalam kehidupan kita? Saudara, berapa banyak Tuhan Yesus saudara itu memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Saudara, itulah sebabnya kenapa Tuhan Yesus saudara menjadikan kita dan memilih kita menjadi saksi. Untuk apa saudara?
untuk kita menceritakan dan menjadikan saksi bahwa kita adalah orang-orang yang menerima kebaikan Tuhan. Kita adalah orang-orang yang menerima keselamatan. Kita percaya kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kita menerima keselamatan itu, kita diselamatkan masuk surga, kita menerima pengampunan itu, dan kita menjadi saksi menceritakan ke banyak orang bahwa kita mengalami perjumpaan, mengalami mujizat, doa, kekuatan yang berasal dari Tuhan. Sehingga apa? Sehingga karya Tuhan di dunia ini saudara dapat dinyatakan. Melalui siapa? Kita. Kita yang adalah siapa? Kita yang adalah saksi Kristus menceritakan semua tentang kebaikan Tuhan dan menceritakan bahwa Yesus Kristus itu adalah Juru Selamat di dalam kehidupan manusia. Setiap manusia yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Setiap manusia yang percaya tidak binasa, tetapi setiap manusia yang percaya kepadanya akan diselamatkan masuk ke dalam kerajaan surga bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Saudara, saya dan saudara semua, Jemaat Gereja Baptis Indonesia Bandaran adalah saksi dari kehidupan, karya penyelamatan, pengampunan, mujizat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Sama seperti murid, saudara dan saya adalah saksi-saksi Yesus. Yang kedua Bapak Ibu, Tuhan itu adalah Allah yang selalu menyertai. Sekali lagi Tuhan itu adalah Allah yang selalu menyertai. Bapak Ibu perhatikan ayat 49 bagian A. Dikatakan demikian, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Saudara, firman Tuhan berkata, dan aku akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan oleh Bapakku. Dalam hal ini Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, Allah itu ingin membuktikan bahwa Dia itu adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Yesus mengatakan kepada para murid-muridnya saudara bahwa Yesus itu tidak akan pernah meninggalkan para murid-murid. Saudara bisa melihat selama 3,5 tahun ketika Yesus bersama-sama dengan para murid-murid saudara, Yesus tidak pernah meninggalkan para murid-murid. Yesus selalu bersama-sama di tengah-tengah dan berada di lingkungan para murid-muridnya. Lalu ketika 40 hari ketika Yesus telah meninggal 40 hari ketika para murid-murid merasa tidak bersama-sama dengan Yesus. Saudara, pertanyaannya apakah Yesus meninggalkan para murid-murid? Tidak. Yesus tetap bersama-sama, Yesus tetap ada, Yesus tetap mendampingi, menyertai, Yesus tetap ada bersama-sama dengan para murid-muridnya. Bahkan saudara, ketika Yesus mau naik ke surga pun, Yesus menjanjikan bahwa Dia akan memberikan seorang penolong, yaitu adalah Roh Kudus. Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, kalau kita memperhatikan di dalam Matius pasal 28, ayatnya 20 bagian B, di situ dikatakan demikian. Aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, jelas yang dikatakan Yesus kepada para murid-muridnya ketika Yesus naik ke surga adalah bahwa aku akan menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman, sampai kesudahan bumi ini, sampai semuanya berakhir. Yesus menyertai para murid-murid. Saudara, Yesus tidak pernah meninggalkan para murid-murid, tetapi Yesus senantiasa menyertai kehidupan para murid-murid dimanapun para murid-murid berada. Saudara, kita mempunyai Tuhan yang Immanuel. Yang Tuhan itu senantiasa beserta dengan kita. Tuhan yang Immanuel, Tuhan yang beserta dengan kita. Saudara, kita memiliki Roh Kudus yang menjadi pribadi yang menolong, yang menguatkan, yang meneguhkan, yang memampukan segala kehidupan kita. Saudara, memang saudara, dunia itu saudara dan kita itu memiliki 1000 alasan untuk takut akan pandemi ini. Saudara, kita punya 1000 alasan saudara untuk khawatir. Saudara, kita punya 1000 alasan saudara untuk mengelak. Saudara, kita punya 1000 alasan saudara untuk kita bersungut-sungut dan kita tidak mengucap syukur. Saudara, kita punya 1000 alasan, bahkan 1 juta alasan saudara. Untuk takut, untuk bersungut-sungut, untuk tidak melayani, untuk hidup dalam kekhawatiran, dalam kecemasan. Saudara, kita punya lebih 1 juta alasan untuk melakukan semua itu semua. Tetapi saudara, di dalam Tuhan, kita hanya cukup 1 alasan. Dan kita hanya memiliki alasan. Yaitu apa saudara? Percaya kepada Tuhan. Beriman kepada Tuhan.
memegang teguh janji Tuhan, memegang teguh pertolongan Tuhan, memegang teguh penyertaan Tuhan, dan memegang teguh kuasa Tuhan. Saudara, kita hanya cukup satu alasan. Kenapa saudara? Karena Tuhan menyertai kita. Karena Tuhan menjanjikan pribadi yang akan ditolong untuk melindungi menjaga kita. Siapa? Roh Kudus. Allah adalah pribadi yang tidak pernah meninggalkan kita. Tetapi senantiasa menolong, menyertai kehidupan kita dimanapun kita berada, bahkan sampai kesudahan dunia ini. Yang ketiga, yang terakhir adalah tetap tinggal di dalam Tuhan karena ada kuasa di dalam Tuhan. Bapak Ibu perhatikan ayat yang ke-49 bagian B. Dikatakan demikian, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Bapak Ibu, pesan Yesus apa? Pesan Yesus kepada para murid-murid adalah tetap tinggal di kota ini. Di mana saudara? Di Yerusalem, jangan kemana-mana. Kalau kemarin pulang ke Emmaus, sekarang jangan pulang ke Emmaus. Kalau kemarin pergi, sekarang jangan pergi. Kamu harus tetap tinggal di kota ini dan jangan kemana-mana. Karena apa saudara? Karena kamu akan diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Saudara, dalam hal ini saudara, Yesus sekali lagi meyakinkan saudara dan menjanjikan bahwa para murid-murid akan diperlengkapi dan para murid-murid akan diberikan kekuasaan dari tempat tinggi. Siapa itu saudara? Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari keilahian Yesus Kristus. Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Tritunggal yang memiliki tugas untuk memperlengkapi dan menolong para murid-murid dalam mereka melakukan pelayanan mereka. Kenapa saudara? Karena pelayanan yang dilakukan oleh para murid-murid tidak mudah, tidak ringan. Pelayanan yang dilakukan adalah pelayanan yang berat. Oleh sebab itu saudara, Tuhan itu memberikan waktu kepada para murid untuk bersama-sama di kota Yerusalem, kumpul bersama-sama, diam dan menantikan turunnya Roh Kudus atas kehidupan mereka. Supaya apa saudara? Ketika mereka nanti melayani, mereka ada kuasa. Ketika nanti mereka melayani, mereka diperlengkapi. Ada sesuatu hal yang dapat menolong, memperlengkapi, menguatkan mereka di dalam mereka melayani. Kalau selama ini yang melayani hanya Tuhan Yesus, para murid-murid hanya melihat apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Yang melakukan mujizat, yang mengajar, semuanya Tuhan Yesus. Tetapi setelah Tuhan Yesus naik ke surga saudara, bukan lagi Yesus tetapi para murid-murid. Murid-murid yang menjadi saksi, murid-murid yang tetap kuat, dan murid-murid yang diperlengkapi, yaitu Roh Kudus yang memampukan mereka untuk mereka dapat melakukan pelayanan seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Didapat dari mana? Dari manusia? Tidak. Didapat dari mana? Dari pelajaran? Dari para imam? Dari orang-orang Yahudi? Dari para guru-guru mereka? Tidak. Tetapi didapat dari mana saudara? Didapat dari kuasa Allah. Didapat dari Roh Kudus. Didapat dari kekuasaan yang maha tinggi, yaitu siapa? Yaitu Tuhan Yesus Allah yang memberikan para murid-murid kekuatan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, hal ini yang perlu kita sadari bersama-sama saudara. Bahwa terkadang Tuhan itu memberikan kita waktu. Waktu untuk berdiam, waktu untuk menunggu, waktu untuk tidak melakukan segala sesuatu. Kenapa? Karena Tuhan itu sedang punya rencana dalam kehidupan kita. Saudara, Tuhan itu punya waktu yang terbaik dalam kehidupan kita untuk apa? Untuk menyatakan kuasa dan mujizatnya. Tuhan memiliki waktu saudara. Supaya apa? Supaya kuasa Tuhan itu dinyatakan di dalam kehidupan kita. Saudara, Tuhan punya rencana yang indah di dalam kehidupan kita. Tuhan punya waktu yang indah di dalam kehidupan kita. Tuhan ingin saudara bahwa saya dan saudara, anak-anak Tuhan di dalam kita hidup dan di dalam melayani Tuhan, saudara, ini tidak asal-asalan. Tetapi mendapatkan kuasa yang berasal dari Tuhan. Dalam kehidupan pelayanan kita saudara. Kehidupan saya, pelayanan pengurus gereja, pelayanan tim musik gereja, pelayanan ketua-ketua KPW, pelayanan guru-guru sekolah minggu. Saudara, apakah hanya mengandalkan kekuatan manusia? Tidak. Apakah hanya mengandalkan kepandaian? Tidak. Apakah hanya mengandalkan kekuatan pengalaman kita? Saudara, tidak.
Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, kita membutuhkan kemampuan yang berasal dari Tuhan. Untuk dapat mengerjakan, untuk dapat melakukan, untuk dapat melayani dengan kuasa dari Tuhan. Karena yang kita layani saudara adalah manusia. Yang kita layani saudara adalah Tuhan. Sehingga kita memerlukan kekuatan, kuasa dari Allah. Bukan kekuatan, kuasa dari manusia. Pelayanan saudara yang kita lakukan saudara, yang kita butuhkan adalah kekuasaan, kekuatan, dan perlengkapan dari surga. Supaya apa? Supaya pelayanan kita berdampak bagi orang lain. Supaya pelayanan kita berdampak bagi banyak orang. Supaya pelayanan kita tidak sia-sia. Tetapi ada kuasa, ada sesuatu yang dihasilkan, ada sesuatu yang dirasakan ketika kita melayani. Bukan hanya melayani saudara. Dalam hidup kita sehari-hari. Saudara, dalam kehidupan kita sehari-hari Tuhan memperlengkapi kita dengan banyak hal. Tuhan memperlengkapi kita dengan yang namanya pengampunan. Yang diajarkan Tuhan adalah bagaimana kita mengampuni. Berapa kali kita harus mengampuni Bapak Ibu? Ketika orang lain bersalah kepada kita, saudara berapa kali kita harus mengampuni? Apakah 3 kali? Tidak. 7 kali? Tidak. Apakah 7 kali 7? Tidak, saudara. Tetapi 7 kali 70 kali. 70 kali 7 kali. Saudara, kalau itu bukan kekuatannya dari Tuhan, tidak akan mungkin anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen dapat mengampuni, dapat memaafkan. Kalau kita disakiti ya dibalas. Kalau kita dilukai ya kita balas melukai, saudara, sederhana. Tetapi kenapa kita bisa mengampuni, bisa memaafkan? Karena Tuhan memberikan kita yang namanya kekuatan. Kita diperlengkapi dengan kekuatan dari surga. Untuk apa saudara? Untuk mengampuni orang lain. Bukan hanya mengampuni, mendoakan. Kalau membalas itu mudah saudara, tetapi bagaimana kita mendoakan? Saudara dan saya disakiti orang lain, bukannya kita membalas tetapi kita mendoakan. Saudara, itu butuh yang namanya power dari surga. Dan kita diberikan kemampuan oleh Tuhan, diberikan kekuasaan, diberikan kekuatan untuk mendoakan orang-orang yang menyakiti kita. Bersyukur, berusaha. Saudara, itu adalah perlengkapan kehidupan kita. Sehingga kita menjadi orang Kristen, menjadi anak Tuhan, itu tidak sama dengan orang-orang dunia yang lainnya. Kalau orang dunia begitu mudah bersungut-sungut, begitu mudah untuk tidak mengucap syukur, begitu mudah menjatuhkan orang lain, begitu mudah untuk menjelek-jelekan orang lain. Saudara, kita tidak. Tidak ada kata pengampunan, tidak ada kata memaafkan. Saudara, kita tidak. Itulah ciri dari kehidupan kekristenan. Dan kita diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk apa? Untuk percaya bahwa Yesus itu adalah satu-satunya juru selamat. Kita diberikan hal itu, saudara. Supaya kita percaya bahwa Yesus itu adalah satu-satunya juru selamat di dalam kehidupan manusia. Saudara, pagi ini kita belajar 3 hal di masa menantikan turunnya Roh Kudus. Bahwa para murid-murid, saudara dan saya itu adalah saksi dari apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Saudara dan saya adalah anak-anak Tuhan yang harus tetap tinggal. Karena Tuhan menyertai kehidupan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Dan anak-anak Tuhan yang diperlengkapi oleh Tuhan. Sehingga dalam melakukan segala sesuatu, melakukan pelayanan, menjalani kehidupan ini, kita bersandar, percaya, semua karena Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi berkat dalam kehidupan kita. Mari kita duduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena firman yang kami terima. Biarlah firman ini meneguhkan kami, bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang diberkati, hidup di dalam kuasa. Dan kami adalah anak-anak Tuhan yang tidak pernah ditinggalkan. Tapi Tuhan senantiasa memberikan kekuatan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, meteraikan setiap kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah firman yang kami terima, kami dengar, kami hidupi dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah namamu Tuhan,
Di dalam dan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama responi firman Tuhan tadi dengan bersama-sama memuji Tuhan. Pujian, terima kasih Tuhan. Bapak Ibu, mari kita duduk kepala dan mari kita berdoa. Kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Dan kita menaikkan setiap doa-doa syafaat kita. Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Karena kami boleh mengakhiri rangkaian ibadah kami pada pagi hari ini. Semua karena anugerah Tuhan. Dan ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami diberikan kekuatan. Saat ini kami berdoa bersama-sama. Menyatukan hati kami. Berdoa syafaat untuk bangsa ini. Tuhan memberkati bangsa kami. Tuhan memberkati pemerintah kami. Terlebih ketika pemerintahan kami masih terus berjuang bersama-sama dengan kami untuk melawan COVID-19 ini. Tuhan,
kami serahkan semuanya kepada Tuhan. Kami menyerahkan aparat keamanan, polisi, TNI. Kami menyerahkan para medis, dokter, perawat, tim kesehatan yang mereka berjuang untuk menyelesaikan, menghentikan virus corona ini. Tuhan, tolonglah mereka, berikan kekuatan. Keluarga mereka diberikan hikmat, diberikan kekuatan oleh Tuhan. Demikian juga setiap para korban. Tuhan, tolong keluarganya diberkati oleh Tuhan. Terlebih saat ini Tuhan, ketika kami bersama-sama, bangsa ini sedang mengikuti dan merayakan hari Idul Fitri. Tuhan berkati. Sehingga setiap pribadi, setiap orang, mereka dapat menjaga diri mereka dengan baik untuk tidak berbaur terlalu berdekatan. Sehingga dapat menjaga. Tuhan, kami menyerahkan untuk gereja baptis kebenaran. Seluruh jemaat diberkati. Pengurus gereja, perancang, pelayan-pelayan Tuhan diberkati. Setiap jemaatmu yang sakit diberkati, dipulihkan. Setiap yang menghadapi pergumulan Tuhan berkati. Yang masih belajar di rumah diberkati. Yang masih bekerja di rumah diberkati. Yang saat ini harus berjuang karena untuk sementara tidak dapat bekerja, Tuhan cukupkan segala ekonomi mereka. Tuhan, kami menyerahkan semuanya kepada Tuhan karena kami diberkati oleh Tuhan. Kami percaya Tuhan yang menolong dan Tuhan yang memampukan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami akhiri ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan, dan kami siap untuk menerima janji berkat Tuhan. Bapak, Ibu dan Saudara kasih Tuhan, mari arahkan pandangan dan hati kita kepada Tuhan, dan kita siap untuk menerima janji berkat Tuhan. Bapak, Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan, mari kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan menikmati dan meyakini bahwa kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa kita yang ada di surga dan cintanya yang melimpah yang dinyatakan dalam putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus memberkati kehidupan Bapak, Ibu dan Saudara dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Haleluya Tuhan. Amin.